Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita bertemu di mata kuliah adopsi IS ya teman-teman ya. Atau bisa mungkin adopsi SITI gitu ya. Bisa, sama aja. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi hari ini kita akan membahas pengantarnya dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini profil saya. Oke, kita akan membahas tentang pengantar adopsi SITI. Nah, kita mulai dulu dari pengertian adopsi ya teman-teman ya. Jadi menurut Rogers tahun 1962 di bukunya Diffusion of Innovations ya teman-teman ya, yang edisi yang ketiga, istilah adopsi itu merujuk pada sebuah keputusan untuk menggunakan dan mengimplementasikan ide baru ya teman-teman ya. Jadi adopsi diartikan bahwa seseorang melakukan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya ini teman-teman ya. Jadi seperti contoh membeli produk baru, memiliki perilaku baru gitu ya teman-teman. Semisal mengadopsi anak seperti itu ya, itu kan adalah sesuatu yang baru ya. Nah, itu adalah pengertian dari adopsi gitu. Nah, kunci dari adopsi itu adalah bahwa seseorang tersebut harus memandang ide, perilaku atau produk sebagai sesuatu yang baru atau inovatif. Nah, itu adalah pengertian dari adopsi. Nah, untuk adopsi teknologi sendiri ini ya, menurut Kasauneh tahun 2008 mengartikan adopsi teknologi itu sebagai ini ya, penggunaan pertama atau penerimaan dari teknologi atau produk baru. Nah, seperti itu. Jadi adopsi atau inovasi itu biasanya lebih cenderung ke teknologi ya teman-teman ya. Kalau di istilahnya Rogers, di bukunya Rogers itu inovasi itu lebih cenderung ke teknologi seperti itu. Jadi sehingga dari statement tersebut diketahui bahwa ada hubungannya dengan inovasi ya, karena teknologi baru atau produk baru. Nah, baru ini belum tentu inovasi itu belum tentu yang sesuatu yang baru ya teman-teman aja. Seperti kayak peningkatan dari misal kayak TV gitu ya. TV zaman dulu bentuknya adalah TV tabung ya. Kemudian semakin kesini, semakin zamannya semakin modern, TV-nya semakin flat. Nah, itu kan berarti tetap TV produknya ya, tapi dia terupgrade. Nah, itu juga bisa dikatakan inovasi. Jadi nggak harus sesuatu yang baru. Nah ini, coba Anda pikirkan ya teman-teman ya. Jadi pertama, misalkan Anda adalah konsumen yang berniat membeli smartphone baru yang baru saja diperkenalkan ke pasar gitu ya teman-teman ya. Jadi ada smartphone baru. Terus kapan Anda akan membeli? Nah, aspek apa yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan untuk membeli? Nah, ketika ada smartphone baru nih rilis gitu ya teman-teman ya, bahkan sebelum rilis mungkin ada pre-ordernya gitu ya. Apakah Anda memutuskan untuk membeli gitu ya teman-teman ya? Misal kalian kondisinya belum punya smartphone gitu ya, atau mungkin punya HP tapi masih yang versi lama, yang jadul ini ya. Nah itu bagaimana sih gitu. Apakah kalian mau membeli produk tersebut gitu? Apa kalau semisal memang mau membeli, aspek apa aja yang perlu dipertimbangkan? Nah itu. Terus yang kedua, anggaplah Anda bertanggung jawab atas pemasaran perusahaan startup baru Anda gitu ya. Apa saja rencana Anda untuk memasarkan produk inovatif Anda? Siapa yang akan menjadi segmen pelanggan utama? Nah ini juga. Nah semisal kalian adalah sebuah staff gitu ya teman-teman ya, bagian marketing gitu ya di sebuah perusahaan startup. Nah,
Bagaimana rencana kalian untuk memasarkan produk inovatif Anda? Caranya seperti apa? Melalui apa gitu ya untuk memasarkannya ya. Terus segmennya pelanggan utama siapa? Kalian akan menembak orang yang kaya-kaya aja gitu ya, atau menengah, segmen menengah, atau mungkin menengah ke bawah. Nah itu harus kalian pikirkan. Kemudian yang ketiga, dengan asumsi bahwa Anda adalah pejabat pemerintah yang harus memperkenalkan sistem informasi pelayanan publik online gitu ya. Bagaimana Anda membujuk masyarakat untuk mengadopsi sistem baru tersebut. Nah, sekarang kan zamannya serba online ya teman-teman ya. Misal Anda kata adalah pejabat pemerintah gitu ya. Itu gimana caranya untuk agar masyarakat ini bisa menggunakan sistem baru tersebut. Nah, itu kan sesuatu yang perlu proses ya teman-teman ya. Harus ada strateginya, nggak bisa tiba-tiba kita langsung meluncurkan perintah masyarakat harus segera mengadopsi sistem ini, harus pakai gitu ya, harus pakai ini langsung gitu. Kan nggak bisa ya, belum tentu semua orang bisa menerima teknologi atau sistem baru ini gitu. Itu pasti ada prosesnya gitu ya teman-teman ya. Nah, semua kasus yang disebutkan di atas ini adalah tentang difusi inovasi dalam konteks yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Kita akan membahas tentang difusi inovasi. Nah, ini adalah Bapak Profesor Everett M. Rogers ini ya teman-teman ya. Jadi beliau ini menulis buku edisi pertamanya berjudul Diffusion of Innovation itu pada tahun 1962. Jadi ketika dia berumur 31 tahun, Roger mengulas tentang difusi inovasi ini di bidang edukasi, kesehatan, dan pemasaran. Ternyata sama ya, menemukan kesamaan yang banyak. Jadi teori ini dikembangkan Rogers sebagai suatu teori yang berusaha menjelaskan bagaimana sih gitu ya, mengapa dan seberapa cepat ide-ide baru dan teknologi itu menyebar melalui berbagai budaya. Nah ini ya, jadi ini adalah Profesor Everett M. Rogers ya teman-teman. Nah, Rogers pada tahun 2003 ini ya, di buku edisi yang lain mendefinisikan difusi sebagai proses di mana inovasi itu ya. Jadi ini pengertian dari difusinya teman-teman ya. Jadi difusi itu adalah di mana inovasi itu dikomunikasikan melalui saluran atau media tertentu dalam jangka waktu tertentu di suatu sistem sosial. Nah, jadi dengan demikian terlihat ya elemen difusi yang terdiri dari 4 hal sebagaimana yang diuraikan oleh Rogers pada tahun 2003, yaitu ada inovasi yang pertama ya, kemudian saluran komunikasi atau media, kemudian jangka waktu dan sistem sosial. Jadi ini adalah pengertian dari difusi itu ya teman-teman ya. Nah, kita uraikan satu persatu. Nah, inovasi ini ya teman-teman ya. Jadi menurut Rogers di bukunya yang ke edisi keempat, inovasi itu adalah an idea, practice, or object perceived as new by the individual. Jadi inovasi itu adalah suatu ide, tindakan, atau benda yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi itu ya teman-teman ya. Jadi inovasi itu adalah seperti itu, dianggap. Ya, ada kata dianggap, kalau bahasa Inggrisnya adalah perceived ini ya teman-teman ya. Nah, definisi perceive ini yang dianggap itu tadi menjadi kata yang penting karena suatu ide, tindakan atau benda akan dianggap sebagai inovasi bagi sebagian orang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dianggap baru itu bisa jadi oleh sebagian orang itu dianggap baru, tapi belum tentu oleh sebagian orang lainnya, gitu ya. Jadi tergantung apa yang dirasakan oleh individu tersebut terhadap sesuatu yang baru itu tadi. Jadi perceive, kata perceive ini berarti
bisa jadi baru oleh seseorang, bisa jadi juga bukan sesuatu yang baru. Nah, seperti itu. Nah, keterbaruan dalam sebuah inovasi itu tidak hanya melibatkan yang baru saja gitu ya. Jadi bisa jadi seseorang itu mungkin sudah mengetahui adanya inovasi pada kurun waktu tertentu gitu ya teman-teman. Tapi masih belum bisa memutuskan apakah inovasi tersebut menguntungkan atau tidak, perlu diadopsi atau ditolak. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin misal kayak kita nih, mungkin orang-orang tua kita gitu ya. Mungkin beliau-beliau ini udah tahu, wah ternyata ada produknya dari Apple gitu ya, ada iPhone 12 gitu misal yang muncul rilis gitu ya teman-teman ya. Tahu itu adalah sebuah inovasi, tapi belum tentu orang-orang tua kita akan memutuskan itu menguntungkan atau tidak bagi dirinya gitu ya teman-teman ya. Perlu diadopsi atau ditolak. Nah seperti itu. Jadi nggak semua yang tiba-tiba baru itu semua orang akan menerima, itu belum tentu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian berbagai aspek untuk mengelompokkan tahapan yang mungkin dilalui seorang individu dalam proses adopsi ini. Jadi ada ini ya prosesnya teman-teman. Jadi diawali dari pengetahuan gitu ya. Jadi tahu dulu gitu ya. Kemudian ada ajakan, ada keputusan, ada penerapan dan penerimaan. Nah, jadi diawali dari tahu dulu gitu ya. Oh, ini ada produk baru nih rilis. Kemudian ada ajakan, mungkin ajakan dari lingkungan, ajakan dari media massa gitu ya teman-teman ya, dari iklan gitu ya. Nah ini akhirnya memunculkan sebuah keputusan gitu ya. Kemudian penerapan dan penerimaan. Nah dia akan menolak atau mengadopsi gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah selanjutnya elemen yang kedua adalah saluran komunikasi gitu ya. Nah menurut Rogers, komunikasi itu adalah a process in which participants create and share information with one another in order to reach a mutual understanding, teman-teman ya. Jadi sebuah proses di mana sekumpulan orang membuat dan berbagi informasi satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, ini adalah definisi komunikasi menurut Rogers ya, teman-teman ya. Jadi saluran komunikasi ini alat untuk menyampaikan pesan gitu ya, teman-teman ya. Nah, khususnya di sini adalah pesan-pesan tentang inovasi dari sumber kepada penerima gitu ya teman-teman ya. Nah, jika komunikasi yang dimaksudkan ini untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak gitu ya, ini ya, khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat adalah media massa ya teman-teman ya. Jadi contohnya TV, radio, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal ini ya, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi dua arah. Sedangkan untuk yang media massa tadi satu arah ya teman-teman ya. Jadi misal kita nonton TV gitu ya. Jadi TV atau radio atau media cetak, koran, majalah itu kan satu arah ya teman-teman ya. Jadi kita membaca, mendengar, melihat kayak gitu ya. Jadi kita tidak bisa komunikasi seperti itu. Nah, satu itu berarti komunikasi satu arah. Sedangkan untuk interpersonal ini adalah komunikasi dua arah. Jadi misal kita lagi kumpul gitu ya teman-teman ya, sama temen berdua atau berbanyak gitu ya, kita ngobrol, wah ini loh udah rilis nih HP terbaru nih gitu ya, kalian gimana nih, mau beli nggak gitu. Nah seperti itu adalah komunikasi dua arah. Jadi ngobrol ya, iya ini bagus, ini fiturnya kayak gini, canggih nih HP-nya. Nah itu adalah komunikasi interpersonal. Jadi dua arah, ada feedback gitu ya teman-teman ya. Ya lu mau beli nggak gitu. Nah seperti itu teman-teman, itu adalah contoh dari saluran komunikasi.
Nah, kemudian yang ketiga adalah jangka waktu ya teman-teman. Jadi proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya itu adalah jangka waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi proses mulai dari tahu sehingga akhirnya menerima dan menolaknya itu tidak lepas dari waktu ya teman-teman ya. Nah, pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu gitu ya. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam yang pertama proses pengambilan keputusan inovasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua keinovatifan seseorang gitu ya, relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi. Dan yang ketiga kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi waktu ini berperan penting ya. Jadi prosesnya mulai dari tahu hingga dia memutuskan untuk menerima atau menolak gitu ya. Kemudian ada karakteristik seseorang gitu ya teman-teman yang bisa menerima inovasi gitu ya. Ada yang tiba-tiba muncul teknologi baru dia langsung ambil mengadopsi gitu ya. Ada juga yang muncul rilis inovasi baru tapi dia mungkin terakhir gitu ya ngambilnya. Nah, seperti itu macam-macam. Dan yang ketiga ada kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Nah, ini kita sekarang berbicara tentang sistem sosialnya sendiri ya teman-teman. Jadi sistem sosial itu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi proses difusi itu sendiri terjadi dalam suatu sistem sosial teman-teman. Nah, struktur dalam suatu sistem sosial itu mempengaruhi cara difusi itu terjadi ya. Pemahaman tentang sistem sosial berkaitan dengan difusi inovasi. Nah, siapa aja sih anggota dari sistem sosial itu? Anggota dari sistem sosial itu ada individu, ada kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem gitu ya teman-teman ya. Nah, nantinya di sistem sosial ini pengaruh difusi inovasi itu nanti berkaitan tentang adanya norma, adat, budaya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada opinion leadership ya dan change agent gitu ya teman-teman. Jadi di sistem sosial itu bagaimana sih sebuah inovasi itu bisa cepat diterima oleh masyarakat, cepat diterima oleh individu, cepat diterima oleh organisasi itu tergantung dari tiga ini ya. Jadi ada norma, adat gitu ya. Semisal semisal teknologi tentang misal handphone tadi ya. Misal normanya memang adatnya mereka tidak mau menggunakan handphone, mereka maunya ingin langsung berkomunikasi secara langsung, misal seperti itu ya adatnya. Kemudian ada opini dari pemimpin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pemimpinnya ngomong, ayo ini ada teknologi baru, kalian semua harus pakai, wajib gitu. Kalau enggak kalian akan diusir dari masyarakat ini, dari daerah ini gitu ya misalnya kayak gitu. Kemudian ada change agent. Nah, change agent ini contohnya kayak influencer gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka memang misal kayak di sistem endorse gitu ya teman-teman ya. Mereka mengendorse sebuah produk. Tujuannya apa? Supaya followers mereka mengikuti influencer ini tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi komponen-komponen dari difusi inovasi itu seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu nantinya di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk mahasiswa saya bisa langsung bertanya melalui grup WhatsApp. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, kalian bisa tanggapi di kolom komentar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.